syubhatnya. Jadi masih mereka sekalipun mereka sudah beribadah, tapi dia masih ibadah-ibadah selain Allah. Nah, jika zaman sekarang ada orang sholat, haji, selalu baca Quran, tapi masih berkorban untuk selain Allah, ada nggak korban untuk selain Allah zaman sekarang? Berkorban untuk dipersembahkan ke gua hantu, bersembahkan untuk ke Mbah Langit. Ini keyakinan inilah yang menggugurkan sholatnya. Dan inilah keyakinan seperti inilah yang dibasmi oleh para rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak mengajak kecuali hanya kepada Allah saja, tidak nazar kepada Allah. Wa naqastu bil malaika au anbiya au awliya yuriduna syafa'atum wa taqarrub ila Allah bidzalika huwa alladzi ahalla dima'ahum. Dan keyakinan mereka bahwa menuju kepada malaikat, keyakinan mereka bahwa kita menghadap kepada malaikat dan para nabi, juga para wali-wali selain para nabi dari kalangan orang-orang soleh, mereka berkeyakinan untuk minta syafaatnya dan agar mendekatkan kita kepada Allah. Huwa alladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Keyakinan seperti inilah keyakinan yang menghalalkan darahnya dan hartanya. Rasulullah masih memerangi, berarti masih halal diperangi, karena mereka masih kedudukan musyrik. Jadi kalau masih ada keyakinan seperti ini, masih bisa diperangi. Cuma di sini ada maslahat dan madarat, bagaimana? Kan begitu. Bagaimana pimpinannya? Kan begitu. Dalam Islam di sini masih bisa diperangi. Nah, kalau memang hukum Islam berdiri, cuma di sini ada maslahat dan madarat, bagaimana? Harus dipertimbangkan masalah dakwah seperti ini. Fahina idin at-tauhid alladzi da'at ilahi rasul. Dengan demikian, maka yang dimaksud pengesaan kepada Allah yang diajak oleh para rasul adalah yang di wa aba anil iqrar bihim musyrikun, yang ditolak oleh orang-orang musyrik, wa at-tauhid wa makna qauluhu la ilaha illallah. Jadi tauhid yang diajarkan oleh para rasul yang ditolak oleh orang-orang musyrik adalah tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Inilah yang didakwakan oleh para rasul. Fa innal ilah indahum alladzi yaqsidu li ajli halil umur. Karena apa? Karena yang dimaksud ilah menurut mereka adalah yang mereka dituju. Seperti apa? Ya seperti tadi persembahan-persembahan tadi. Lata juga ilah, Uzza juga ilah, Yesus juga ilah, semua persembahan-sembahan itu ilah. Makanya Nabi Muhammad diturunkan la ilaha illallah, tidak ada persembahan kecuali hanya Allah saja yang satu. Inilah tauhid semua para rasul yang mereka ditolak. Kenapa? Karena sudah tidak mau berkeyakinan bahwa itu ilah. Metode mereka bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai keyakinan bahwa Lata itu ilah. Jadi itu bukan keyakinan saya. Itulah. Gitu. Nabi Muhammad di sini harus menolak keyakinan Lata itu bukan ilah, itu harus ditolak karena tidak ada ilah kecuali hanya Allah saja. Sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Baik itu berupa para malaikat atau berupa para nabi atau berupa para wali atau berupa syajar, sekalipun pohon yang kalau sudah diagungkan, kalau sudah dimintai syafaatnya di situ, kalau sudah dikaramatkan, atau kuburan, atau jinnan atau jin, lam yuriduna annal ilah wal khaliq ar-rasid. Mereka tidak meyakinkan bahwa sekalipun mereka tidak meyakinkan bahwa pohon itulah yang menjadikan kita, tidak meyakini seperti itu. Yang menjadikan kita Allah saja. Tapi hanya saja mereka itu baik pohon, malaikat dan para nabi hanya berkeyakinan atas syafaat saja. Nah, inilah yang ditolak oleh Nabi Muhammad SAW.
Fatahumun Nabi SAW ila kalimat tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala datang terhadap mereka di tengah-tengah kaumnya membawa kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian begitu Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan wa qalu aj'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Inilah bantahan mereka, bantahan orang-orang musyrik. Ya Muhammad, aj'alal alihata, apakah kamu menjadikan alihah? Apakah mereka menjadikan alihah persembahan-persembahan ilahan wahidah, hanya persembahan yang satu saja? Hanya ilah yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Kalau hanya Tuhannya satu saja, Allah saja, ini adalah suatu keanehan. Itu bantahan orang-orang musyrik. Kalau kita berkeyakinan bahwa yang disembah hanya Allah saja, ini aneh. Ini bagi orang musyrik. Jadi kalau ada orang yang bantah, melarang keyakinan-keyakinan selain Allah, kemudian masih mengatakan aneh, berarti keyakinan seperti itu sama dengan keyakinannya orang musyrik dari Quraisy yang membantah Nabi Muhammad SAW. Fa'idha arafta anna juhalul kuffar, maka jika kalian sudah tahu, bahwa juhalul kufar, bahwa orang-orang kafir yang bodoh itu ya'rifuna dzalik, mereka sudah tahu bahwa yang menjadikan Allah itu, yang menjadikan kita mereka adalah Allah saja. Fala ajab mimman yad'ul Islam wa huwa haula ya'rifu min tafsir hadhihi kalimah la ma ya'rifu juhal kufar. Dan jika orang-orang kafir itu juga tahu bahwa yang dimaksud tafsir la ilaha illallah adalah penolakan Tuhan-Tuhan selain Allah, itu mereka orang kafir tahu. Kenapa? Ajakan Nabi Muhammad tidak mengajak terkecuali hanya kepada Allah saja. Ucapan la ilaha illallah mereka tafsirnya tahu adalah menolak semua ilah-ilah, maksudnya menolak semua ilah-ilah, tahu. Maka mereka mengatakan ajal alihata ilahu wahida. Ini menunjukkan bahwa ajakan Nabi Muhammad itu mereka tahu, paham. Supaya apa? Supaya menyingkirkan semua ilah-ilah. Lata supaya disingkirkan, Uzza supaya disingkirkan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ajaran tauhid. Bayyadunu anna dzalika huwa al-laftu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Bahkan mereka menyatakan bahwa ucapan la ilaha illallah itu merupakan huruf min ghairi i'tiqad, bukan hanya sekedar i'tiqad saja. Jadi ucapan la ilaha illallah itu maksudnya bukan hanya sekedar dalam harfiah saja tanpa i'tiqad maksudnya. Jadi ucapan la ilaha illallah tanpa didasari dengan i'tiqad. Sebab sekarang kan banyak berkeyakinan, orang mengatakan la ilaha illallah beribu-ribu kali, tapi keyakinannya masih keyakinan yang melanggar terhadap la ilaha illallah. Ini tidak cukup. Jadi harus meyakinkan begitu ada kalimat la ilaha illallah diucapkan, kalimat ini pun harus masuk dalam keyakinan bahwa tidak ada sembahan kecuali hanya Allah saja. Kalau hanya dalam ucapan saja, tapi keyakinannya masih meyakinkan selain Allah, berarti masih belum cukup, belum la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita belum menjalankan hak-haknya la ilaha illallah, tuntutannya. Jadi tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah beribu-ribu, tapi di luar ucapan kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada selain Allah, yaitu ibadah yang bertentangan dengan ucapannya itu. Mengucapkan saya cinta kepada kamu, tapi mokong. Jadi ucapan itu nggak dianggap gitu. Ya. Mengucapkan tidak ada sembahan kecuali Allah, tapi kenyataannya masih mempersembahkan kepada selain Allah. Gitu. Mengucapkan la ilaha illallah ternyata nyembelih kambing untuk Nyi Roro Kidul. Ini berarti ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Maka tidak diambil. Jadi perbuatan itulah yang akan membatalkan ucapan yang tidak dianggap. Gitu. Orang seorang cewek aja saya mau sayang-sayang, ternyata begitu minta dibeliin lipstik gak dibeliin, marah, kamu berarti gak sayang kan gitu, ya kan? Sayang palsu kan gitu. Makanya di situ. Jadi ucapan itu tidak dianggap kalau tanpa disertai dengan pembuktian perbuatan. Nah, perbuatan itulah yang merupakan perealisasian ucapan la ilaha illallah.
Nah, kalau sudah ucapan la ilaha illallah kemudian dilanggar dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan ucapan Allah. Kenapa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni jika Allah itu disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Jadi kalau dosa-dosa selain syirik Allah insya Allah mudah-mudahan dikehendaki Allah mengampuni. Tapi kalau sudah dosa syirik Allah sudah mengancam tidak akan mengampuni. La yaghfir, tidak akan mengampuni. Nah kalau sudah tidak dan akan mengampuni, akannya saja udah mustaqbal kan ya, zaman yang belum datang. Nah sudah belum datang ditindakkan, tidak akan, sudah jauh dari. Makanya hati-hati tentang perbuatan syirik, tentang keyakinan-keyakinan yang meyakinkan kepada selain Allah, ibadah-ibadah kepada selain Allah. Wa arafta anna, sehingga dengan demikian kita bisa tahu bahwa anna dinullah alladzi ba'atha bihi rasul min awwalihim ila akhirihim alladzi la yaqbulullah illa min ahadin siwa. Wa arafta anna asbab ghalibun nas fihim la jari bihadza afadaka faidatain. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh para Rasul SAW dari pertama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu min ahadin siwah, yang Allah tidak menerima dari seorang pun peribadahan kecuali hanya kepada Allah saja. Kecuali ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah saja. Kalau ditujukan kepada selain Allah, Allah sudah tidak mengampuni. Inilah ajaran yang para Rasul yang dibawa oleh para Rasul. Dengan demikian maka ayat-ayat yang tadi, keyakinan yang tadi itu mempunyai faedah dua, mempunyai beberapa faedah. Al-ula al-farah bi fadlillah bi rahmatihi. Jadi orang yang sudah tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah, pertama akan memberikan faedah, akan mendapatkan farah, kebahagiaan bi fadlillah bi rahmatihi. Kalau sudah paham tentang masalah keyakinan seperti ini, paham tentang syubhat ini, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Jadi kalau sudah paham tentang keyakinan seperti ini, insyaallah sudah terbuka mana yang ibadah yang menjadikan syirik, mana yang ibadah yang mengesahkan kepada Allah, maka kita kalau sudah paham, Allah akan menjadikan Allah akan menurunkan keutamaan. Karena bisa menimbang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang membatalkan amalan kita dan mana yang tidak. Sehingga apa? Kalau sudah tahu mana yang membatalkan amalan kita dan apa yang tidak, kita akan berhati-hati supaya apa? Supaya jangan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan perbuatan kita. Sehingga Allah akan mengasihani dan akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak beramal kecuali sudah diniatkan murni hanya kepada Allah saja. Wa fadaka aidan al-khaufun 'alim fa innaka idza 'arafta anna al-insan yakfiru bi kalimatin yakhruju min lisanihi. Dan juga kalau kita sudah paham tentang yang arti daripada kalimat la ilaha illallah tadi, kita akan menambah takut kepada Allah dengan takut yang sangat besar sekali, al-khaufun 'alim. Supaya jangan berkeyakinan kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza arafta annal insan. Kenapa? Jika manusia sudah tahu, jika kita sudah tahu bahwa kita bisa kufur, bisa keluar daripada keislaman bi kalimatin, dengan suatu kalimah yakhrujuha min lisani, dengan kalimah yang bisa keluar dari lisannya, dia akan mengeluarkan kalimah-kalimah yang akan mengeluarkan keislaman. Jika kita sudah tahu bahwa ada kalimah yang akan mengeluarkan keislaman kita, maka kita akan takut untuk mengeluarkan kalimah yang mengeluarkan keislaman, seperti menentang agama Allah, melecehkan syariat-syariat Allah. Ada orang yang membiarkan syariat Allah dilecehkan. Ini kalau sudah tahu bahwa melecehkan syariat Allah ini akan mengeluarkan keislaman, maka kita tidak akan melontarkan ucapan-ucapan yang melanggar yang bisa mengeluarkan keislaman. Waqad yaquluhu wa huwa jahil fala yu'dziru bil jahl. Dan terkadang ada orang yang mengucapkan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang mengeluarkan keislaman, sedang ia adalah orang yang bodoh, tidak tahu. Fala yu'dziru bil jahl, tapi tidak ada udzur dengan kebodohan.
kebodohan tentang masalah pengesahan Allah, tentang masalah tauhid, tidak ada udzur tentang kebodohan ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada udzur tentang kebodohan. Kenapa? Banyak orang-orang Quraisy ketika itu dalam keadaan bodoh, tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik, tapi mereka berbuat syirik, tidak tahu bahwa itu perbuatan syirik, tapi Allah menganggapnya sebagai orang-orang musyrik. Waqad yaquluha huwa yadunnu annaha taqarrubu ila Allah. Dan terkadang dia mengucapkan ucapan-ucapan yang ucapan itu membuat dia kesyirikan, tapi dia tidak tahu bahwa dia kesyirikan, bahwa dia keyakinannya ucapan itu mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa? Seperti banyak sekarang orang mengucapkan ucapan-ucapan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ucapan itu adalah ucapannya kesyirikan. Seperti kalau di habis adzan pujian kan, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah. Apakah dia mengucapkannya ini bermaksud untuk syirik kepada Allah? Maksudnya berselawat. Hah? Maksudnya berselawat mereka. Maksudnya sholawat. Iya, selawat. Ya kan maksudnya taqarrub ila Allah. Iya. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub berselawat. Yang dibaca itu selawat. Ujian, kesyirikan. Caranya. Ya kan? Berarti ini yang dipanggil siapa kalau kita tahu artinya? Ya Sayyidi, wahai Tuanku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini berarti manggil kepada Nabi apa manggil kepada Allah? Nabi. Manggil kepada Nabi yang tadi dibicarakan. Ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Berarti siapa? Nabi. Punya kedudukan. Saya tidak pungkiri bahwa Nabi Muhammad adalah punya kedudukan di sisi Allah. Rasulullah, bahkan al-abidullah, orang yang dekat dengan Allah, tidak pungkiri. Gitu. Tapi bukan berarti kita meminta kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti manggil-manggil Nabi Muhammad untuk suatu permintaan. Di sini innal musii'ina qad ja'u, kan gitu. Sesungguhnya orang yang berbuat salah, kita sudah datang. Ini kan sudah datang menghadap kepada Nabi Muhammad. Innal musii'ina qad ja'u, dan Nabi di depan Nabi yastaghfirullah, agar Allah mengampuni kita. Manggil-manggil kepada Allah, sungguhnya saya ini orang yang berbuat dosa, sedang datang menghadap Nabi Muhammad agar Allah mengampuni. Ini kan pelan. Apa doanya Allah? Ud'uni astajib. Allah memerintah agar panggillah kepada aku. Ud'uni, panggillah aku. Astajib lakum. Maka aku akan mengijabah. Nah, ini adalah panggilan-panggilan kepada selain Allah, baik malaikat, para nabi, minta kepada para nabi. Jadi kalau ingin minta syafaatnya kanjeng Nabi, panggillah Allah. Ya Allah, isfa'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad agar memberikan syafaat pada aku. Ini mintanya kepada Allah. Karena saya tahu Nabi Muhammad punya kedudukan. Saya tahu Nabi Muhammad punya syafaat. Saya tahu para wali punya kedudukan. Saya tahu para wali bisa memberikan syafaat, tapi bukan berarti kita meminta kepada Nabi Muhammad, bukan berarti kita meminta para nabi, tapi minta pada Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mensyafaati kita. Inilah doa yang mengesahkan kepada Allah, doa yang tauhid, bukan doa kepada para wali. Ini perlu diluruskan masalahnya. Kenapa? Tujuannya mereka takarrub. Tujuannya mereka itu menyembah kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad tawasul. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang mengeluarkan daripada Islam, kesyirikan, yang akan menggugurkan sholat kita, menggugurkan haji kita, menggugurkan sedekah kita. Semua amalan soleh gugur dengan sebab memanggil ya Rasulullah, mintalah aku doa. Sehingga apa? Sehingga gugur semua berdasarkan ayat-ayat yang waktunya dibatasi masalah untuk yang lain. Soalnya sudah ada pesan waktunya untuk yang lain gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kayak cukup sekian saja dulu kayaknya.
Mudah-mudahan bisa disambung kalau ada waktu, tapi Sebetulnya salah paham Ustaz. Kalau minta itu sebetulnya Gusti Allah. Salah paham. Jadi enggak, mereka ya seperti yang tadi itu tujuannya itu tawasul. Jadi wasaid seperti keyakinan seperti ini, makanya di sini kasyfus syubhat disebutnya adalah kitab kasyfus syubhat. Jadi untuk membedah syubhat-syubhat yang mereka lontarkan itu. Jadi syubhatnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di lain waktu bisa kita teruskan insyaallah. Dan apabila ada kesalahan, ini adalah semata-mata kekurangan saya. Gitu. Dan sebenarnya benar itu ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.